Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Fujirahayu, NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika Islam dalam produksi. Produksi sendiri didefinisikan sebagai hasil dari suatu proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan berbagai masukan atau input. Kegiatan produksi juga mengkombinasikan berbagai input untuk menghasilkan output. Dengan demikian, penentuan output dan input dari produksi harus sesuai dengan hukum Islam dan tidak mengarah kepada kerusuhan. Maka dari itu, dalam memproduksi kita harus memperhatikan nilai etika dan norma yang ada dalam syariat Islam. Adapun nilai, norma, dan etika dalam bidang produksi yang pertama adalah ihsan dan ithan atau bersungguh-sungguh dalam produksi. Islam tidak hanya memerintahkan manusia untuk bekerja dan mengembangkan hasil usahanya, tetapi juga memandang setiap usaha adalah beribadah kepada Allah. Dalam hal ini dijelaskan bahwa usaha dan peningkatan produktivitas dalam pandangan Islam itu kan ibadah. Bahkan aktivitas perekonomian ini dipandang sangatlah mulia. Karena hanya dengan bekerja, setiap individu dapat memenuhi hajat hidup orang banyak dan hajat hidupnya sendiri. Ini semua merupakan keutamaan yang sangat dijunjung pada agama Islam. Tetapi juga untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, sehingga amalan dunia tersebut bernilai ibadah di sisi Allah. Ihsan dalam bekerja bukan perkara sunat atau nafilah atau perkara fadilah, tetapi bukan perkara yang sepele dalam pandangan Islam, tetapi merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim. Yang kedua adalah iman, takwa, maslahah, dan istiqomah. Iman, takwa, dan istiqomah merupakan pendorong yang sangat kuat untuk memperbesar produksi melalui kerja keras dengan baik, ikhlas, dan jujur dalam melakukan kegiatan produksi yang dibutuhkan untuk kepentingan umat, agama, ataupun dunia. Sebagai implikasi dari iman, contohnya seorang mukmin tidak merasa cukup dengan melakukan pekerjaan hanya sekadarnya saja, tetapi ia akan melakukannya dengan sangat sungguh-sungguh, mengarah segala kemampuannya untuk kebaikan dan perintah Allah untuk berbuat ihsan dalam setiap keadaan. Kemudian meyakini bahwa Allah mengawasi semua aktivitasnya dalam setiap situasi dan kondisi. Apabila seorang mukmin bekerja dalam suatu perusahaan, tujuannya bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan hasil atau menyenangkan hati pemilik perusahaan agar dinaikkan gaji ataupun jabatannya, melainkan juga karena keyakinan bahwa Allah senantiasa mengawasinya, sehingga ia bekerja dengan jujur dan sungguh-sungguh. Semua nilai itu pada dasarnya mengacu pada nilai-nilai pokok dalam Islam, yaitu amanah, ikhlas dalam setiap ekonomi. Yang ketiga adalah bekerja pada bidang yang dihalalkan oleh Allah. Akhlak utama yang harus diperhatikan seorang muslim dalam bidang produksi secara pribadi maupun kolektif adalah bekerja pada bidang yang dihalalkan oleh Allah. Karena itu, setiap usaha yang mengandung unsur kezaliman dan mengambil hak orang lain dengan jalan yang batil, seperti mengurangi nilai takaran, timbangan, ataupun sebagainya, memperoleh sesuatu yang tidak diimbangi dengan kerja atau pengorbanan yang setimpal, seperti riba dan sejenisnya. Harta yang dihasilkan dari barang yang haram, seperti khamar, atau bekerja di bidang pekerjaan yang tidak dibenarkan menurut syariat, seperti kerja di bar, di diskotik yang diharamkan oleh Islam. Seorang muslim wajib membatasi produksinya pada bidang-bidang yang halal. Karena itu, seorang muslim diharamkan melakukan produksi di bidang-bidang yang diharamkan. Dalam konteks ini sangat menekankan perlunya keseimbangan pada seluruh aktivitas produksi dengan tetap memelihara kebaikan dan kemaslahatan umat.
Tetapi dalam sistem ekonomi kapitalis ataupun sosialis tidak mengenal batas-batas halal dan haram. Yang diproduksi itu bermanfaat atau memudaratkan sesuai dengan norma atau tidak. Tetapi dalam sistem ekonomi Islam, seorang muslim tidak diperbolehkan menanam sesuatu yang memabukkan seperti ganja atau memudaratkan seperti tembakau. Terkait dengan masalah ini, maka mengharamkan untuk mencari penghidupan yang meruntuhkan akhlak dan merusak ketertiban sosial. Jadi diharamkan memproduksi segala sesuatu yang merusak akidah dan akhlak, serta segala sesuatu yang dapat melucuti identitas umat dan mengguncang nilai-nilai agama dan akhlak, menyibukkan diri pada hal yang sia-sia dan menjauhkan diri dari kebenaran, seperti memproduksi film atau video porno, iklan dan foto yang gambar porno, atau hiburan lain yang tidak sesuai dengan nilai akidah dan akhlak. Sekian presentasi dari saya, yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Rahma Puspita dengan NIM 12401183309. Di sini saya menjelaskan subbab kedua, yaitu etika mengenai distribusi. Etika distribusi dalam Islam adalah norma-norma atau kaidah-kaidah etik proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan atau konsumen berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu keuntungan yang wajar, distribusi yang meluas, keadilan dalam distribusi, dan larangan ihtikar atau penimbunan. Berikut merupakan penjelasan dari prinsip-prinsip distribusi dalam Islam. Yang pertama, larangan ihtikar. Ulama memberikan kriteria tertentu terhadap bentuk ihtikar yang diharamkan sebagai berikut. Yang pertama, barang yang ditimbun hendaklah melalui proses pembelian sebelumnya dari masyarakat. Yang kedua, barang tersebut merupakan barang pokok. Yang ketiga, penimbunan barang itu hendaklah menyulitkan masyarakat. Selanjutnya, mencari keuntungan yang wajar merupakan suatu keharusan di dalam proses ekonomi apabila pelakunya ingin menginginkan keuntungan. Hanya saja, keuntungan yang ingin diperoleh hendaknya tidak bertendensikan eksploitasi dan ketidakwajaran. Islam tidak membenarkan praktik di dalam sistem ekonomi kapitalis, yaitu suatu sistem yang membenarkan segala macam cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, termasuk di dalamnya bentuk monopoli dan penimbunan barang yang hanya menguntungkan sepihak saja. Selanjutnya, distribusi yang meluas. Islam mengajarkan agar harta tidak menumpuk pada suatu golongan tertentu dan mendorong pemerataan distribusi agar tidak berpihak pada suatu kelompok saja, sehingga proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan peluang yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan harta kekayaan dan mewajibkan bagi yang mampu atau memiliki harta berlebih untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi pensucian atau pembersihan harta atas hak orang lain. Keadilan distribusi diartikan sebagai memberikan kepada semua yang berhak akan haknya, baik pemilik hak itu sebagai individu atau kelompok, tanpa melebihi atau mengurangi. Prinsip keadilan dan pemerataan distribusi memiliki beberapa maksud, yaitu yang pertama, kekayaan tidak boleh terpusat pada sekelompok saja, tetapi harus menyebar. Yang kedua, prinsip keadilan harus diperankan negara terhadap masyarakat. Islam menghendaki persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan tanpa terlepas dari kasta, kepercayaan, warna kulit, ras, atau yang lainnya. Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan melampaui batas-batas wajar, apalagi diperoleh dengan cara yang tidak benar, dengan cara penimbunan maupun monopoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Fuji Rahayu, NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika Islam mengenai konsumsi.
Perilaku konsumsi Islami sangat berbeda dengan konvensional. Konsumsi Islami akan selalu memperhatikan maslahat, dan maslahatlah yang paling utama dalam tujuan syariat Islam. Sebagai tujuan utama dalam Islam yang mengarah pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etika dan norma seperti apa saja yang dapat diterapkan dalam konsumsi sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama adalah sederhana tetapi efisien dan efektif. Jadi maksudnya begini, gambarannya adalah efektif dan efisien tersebut adalah dengan menggunakan harta secukupnya dalam nafkah dan belanja. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk membelanjakan harta dengan secukupnya dan tidak berlebih-lebihan. Membolehkan kepada manusia melakukan konsumsi asal jangan melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Islam juga mewajibkan umatnya membelanjakan harta untuk diri sendiri, keluarga, dan fisabilillah, tidak kikir untuk itu sehingga orang manusia bisa terpenuhi kebutuhan hidup pokoknya. Saya akan menjelaskan mengenai etika konsumsi dalam Islam. Yang pertama adalah sederhana tetapi efektif dan efisien. Gambaran dari efektif dan efisien tersebut adalah dengan menggunakan harta secukupnya dalam nafkah dan belanja kehidupan sehari-hari. Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk membelanjakan harta dengan secukupnya dan tidak berlebih-lebihan, dan membolehkan kepada manusia untuk melakukan konsumsi akan tetapi tidak melampaui batas-batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua adalah memperhatikan yang halal dan thayyib. Sikap yang diperhatikan adalah dalam konsumsi itu kehalalan suatu produk, baik berupa barang ataupun jasa, juga kebaikan barang atau jasa tersebut. Kehalalan suatu barang dapat dilihat dari barang atau jasanya secara zat dan secara prosesnya. Yang pertama adalah barang yang terlarang dikonsumsi. Itu yang pertama, kategorinya adalah objek atau barang-barang yang diharamkan secara tegas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua adalah objek atau barang-barang najis yang benar-benar mengandung najis sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga adalah objek yang mengandung bahaya seperti racun, narkoba, dan lain-lain. Yang keempat adalah objek yang mengandung kemusyrikan seperti hewan yang disembelih bukan karena Allah. Yang kelima adalah objek yang berasal dari kejahatan seperti dari hasil curian, perampokan, atau korupsi. Yang keenam adalah objek yang dimuliakan, yaitu manusia dan seluruh organ-organnya. Sedangkan yang B adalah curang dalam transaksi. Curang atau dalam bahasa Arabnya adalah al-ghasyashah, yaitu merahasiakan cacat pada barang dengan dagangan. Praktek ini biasanya banyak dilakukan seperti mencampurkan beras yang baik dengan yang tidak baik, mencampur susu dengan air, madu dengan manisan, dan lainnya, seperti mencampurkan barang yang tidak sesuai dengan barang awalnya. Seperti bentuk-bentuknya, yaitu yang pertama adalah najasi dan gaben. Najasi yaitu seseorang yang pura-pura menawar dengan menaikkan harga sebuah produk, tetapi maksudnya bukan untuk membeli produk tersebut, akan tetapi untuk memain-mainkan atau rekayasa pasar dengan tujuan tertentu, seperti agar pembeli lain mau membeli dengan harga tinggi. Bisa juga untuk merusak pasaran barang rusaknya dengan dagangan orang lain. Sedangkan gaban adalah menjual barang dengan harga paling tinggi tetapi dengan cara yang keji, atau membeli barang dengan harga yang paling rendah tetapi juga dengan cara yang keji pula, seperti rekayasa yang tidak baik pada barang maupun prosesnya. Yang kedua adalah tasyriyah atau musharah,
yaitu menahan susu dan tidak memerahnya pada binatang ternak seperti kambing, sapi, dan lainnya ketika akan dijual, agar pembeli menyangka bahwa bobot dari hewan tersebut memang besar atau kelihatan seperti binatang yang gemuk, sehingga nilai jualnya akan bertambah. Yang ketiga adalah curang dalam takaran dan timbangannya. Yang keempat yaitu tadlis, yaitu menampakkan yang baik dan menyembunyikan keburukannya. Yang kelima yaitu mengandung maisir atau judi. Yang keenam yaitu konsumsi yang ada unsur pemaksaan atau ikrar yang tidak dibenarkan. Yang ketujuh adalah konsumsi yang berasal dari barang kejahatan seperti pencurian, perampokan, korupsi, dan lain-lain. Yang selanjutnya etika konsumsi dalam Islam yaitu tidak kikir, tidak mubazir, dan boros. Landasan dalam penggunaan harta adalah terwujudnya kemaslahatan di dunia dan akhirat, sebagaimana tujuan syariah di atas maqasid al-syari'iyah. Islam juga melarang mubazir dan boros. Mubazir diartikan sebagai tidak memahami tempat-tempat atau kondisi-kondisi kebutuhan. Artinya, seseorang yang tidak bisa membedakan bahwa barang-barang yang dimaksud apakah ia benar-benar membutuhkan atau tidak. Sedangkan boros yaitu tidak mengetahui kadar dari kebutuhan. Artinya, seseorang yang menggunakan sesuatu secara berlebihan dari jumlah sesungguhnya yang dibutuhkan. Adapun perilaku untuk menjauhi mubazir dan boros tersebut, yaitu yang pertama adalah menjauhi hutang, menjaga aset yang pokok dan mapan, hidup yang tidak bermewah-mewahan, yaitu cukup secukupnya saja, dan tidak menghambur-hamburkan harta, dan mempunyai batasan dalam menggunakan harta, yaitu penggunaannya harus mempunyai tujuan yang dibenarkan dalam Islam. Selanjutnya, etika yang dalam konsumsi adalah bersyukur kepada Allah dan memperhatikan hak-hak orang lain. Nikmat konsumsi yang didapatkan seseorang adalah atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, hendaknya seseorang itu tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun cara bersyukur adalah dengan selalu mengagungkannya, berbagi kepada sesama. Kenikmatan yang diterima seseorang muslim dalam Islam juga tidak bisa dinikmati sendiri. Fitrah manusia kan sebagai makhluk sosial adalah sesuai dengan tuntunan Islam untuk juga memperhatikan saudara sesama muslimnya. Yaitu di sini kita dianjurkan untuk saling berbagi kepada sesama. Terima kasih dan sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.